Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Agus Salim Hasanuddin dalam program Tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah di edisi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menahan suara kita pada nun tasydid atau mim tasydid. Di edisi kali ini kita akan lanjutkan pada masih di materi tahan suara, tetapi ini ada pertemuan di antara tanwin atau nun sukun dengan salah satu huruf pada kata mana waya. Jadi apabila sahabat menemukan dalam Al-Quran di sana ada tanwin ataupun nun sukun bertemu dengan salah satu huruf mana waya, maka tahan suara kita selama 2 harokat. Contoh misalkan kalau kita ada hurufnya hamzah, ya, hamzah berharokat tanwin fathah atau fathatain, kita baca an. Nah, di depannya ada waw bertasydid. Waw bertasydid sebelumnya ada hamzah berharokat fathatain, maka kita tahan suara selama 2 harokat dengan cara dibaca awwa. Nah, itu dalam istilah tajwid disebutnya adalah idgham bi gunnah. Idgham memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya, bi disertai gunnah, dengung melalui rongga hidung. Jadi kalau kita baca seperti tadi contohnya awwa. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin kepada huruf waw bertasydid. Atau dalam Al-Quran seperti contoh min waraihim. Nah, itu ada nun sukun di sana. Min, ya, kita baca min, kemudian ada waw bertasydid pada kata waraihim, maka tahan suara selama 2 harokat dengan dibaca min waraihim. Untuk mengukur kadar 2 harokat, seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa 2 harokat untuk tahan suara ini berbeda dengan 2 harokat pada bacaan panjang. Dan tentunya untuk mengukur kadar 2 harokat ini boleh kita lakukan dengan petikan jari ataupun gerakan tangan. Tapi hal ini untuk latihan saja. Pada saat kita membaca Al-Quran ataupun kita membaca surat-surat dalam sholat misalkan, itu kita menggunakan perasaan, menggunakan feeling, sehingga feeling ini sudah berjalan dan kita mengetahui bahwa kita menahan sesuai dengan kadar 2 harokat pada tahan suara. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak semua waw bertasydid itu kita tahan suaranya. Yang harus kita perhatikan adalah huruf sebelum waw bertasydid, apakah tanwin atau nun sukun atau di sana bukan. Jadi kalau kita melihat ada huruf waw bertasydid, sebelumnya ada tanda sukun nun sukun atau tanwin, maka pada wawnya itu waw bertasydid tahan suara selama 2 harokat. Tetapi kalau sebelum waw bertasydid itu bukan tanwin atau nun sukun, maka tidak ditahan. Seperti pada lafaz tawaban. Tawaban. Pada lafaz tawaban itu tidak ditahan, ya, tidak ditahan suaranya. Tidak dibaca dengan cara tawaban, tidak begitu. Tapi kita baca double saja, tasydid saja. Contoh tawaban. Nah, itu contohnya, ya. Ini kan misalkan kalau kita baca dalam ayat Al-Quran, jadi tidak bisa kita membaca tawaban, tidak begitu. Tapi kita bacanya sesuai dengan kaidah tasydid saja. Rasakan huruf wawnya itu double. Tawaban, tawaban, tawaban. Nah, begitu aja contohnya, ya. Untuk melatih bagaimana kita membaca idgham bi gunnah, saya akan menghadirkan salah satu latihan, ya, di mana ada huruf-huruf hijaiyah. Saya hadirkan di sana tanwin fathah bertemu dengan huruf waw bertasydid, ya. Maka kalau kita lihat nanti saya hadirkan contohnya seperti berikut, maka kita akan coba berlatih bagaimana pengucapan idgham bi gunnah
dengan latihan huruf-huruf hijaiyah yang diberikan harokat fathatain bertemu dengan waw bertasdid. Mari kita berlatih seperti contoh berikut ini. Awwa, bawwa, tawwa, thawwa, jawwa, hawwa, khawwa, dawwa, dhawwa, rawwa, zawwa, sawwa, shawwa, sawwa, ضوى طوى ضوى عوى غوى فوى طوى كوى لوى موى نوى ووى هوى يوى yawi, yawu. Alhamdulillah, itu untuk melatih bagaimana kita membaca tahan suara pada idgham bi gunnah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan surat Al-Lahab. Di sana kita akan berlatih ada kata lahabi wa tab. Itu kita menahan suaranya selama 2 harokat, dan di sana ada hukum idgham bi gunnah yang baru saja kita pelajari sama-sama. Bagi sahabat yang ingin mencontoh bagaimana bacaan surat Al-Lahab, silahkan berlatih di rumahnya dan kita akan baca masing-masing ya. Kita langsung saja membaca surat Al-Lahab untuk melatih idgham bi gunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, itu contoh pembacaan dari surat Al-Lahab. Di sana ada bacaan abi lahabi wa tab. Nah, itu berlatih bagaimana membaca tahan suara pada idgham bi gunnah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembacaan surat Al-Lahab, dan kita pun berlatih bagaimana cara menahan suara di idgham bi gunnah pada surat Al-Lahab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.